Jalan Wisnuwardana ya, namanya Wisnu ada di sini. Candi Jagunya. Jadi kita nggak bisa ke sini ya, kita lewat sini deh. Nah, ini Candi Jago. Candi Jago di Diumpang. Enggaknya pakai Temapel. Jalan Ronggowuni. Oke. Kita lanjutkan perjalanannya. Oke, sampai ketemu lagi di Keliling Bareng Pawis. Saat ini kan ada di Candi Jago. Candi Jago ini merupakan salah satu candi peninggalan Kerajaan Singosari. Setelah 100 Candi meter, ini belok juga kiri menuju memiliki Jalan sebutan Tunggul lain, Amat Tung. yakni Candi Tumpang dan Jajago. Nama Candi Tumpang melekat lantaran lokasinya yang di candi ini berada di daerah Desa Tumpang, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Dari sumber ngobrol-ngobrol yang ada, Candi Jago meskipun peninggalan dari Kerajaan Singosari, kalau menurut informasi yang saya dengar katanya juga dari menurut kita para raton, pada tahun 1359 Masehi juga sering dikunjungi Setelah 100 Raja meter, Majapahit, belok yaitu kanan di Jalan Kudusan. Hayam Wuruk. Belok kanan di Jalan Kudusan, lalu belok Yang tadi sedikit kita ke lewati, kanan Jago menuju tadi. Jalan Raya Tumpang. Itu peninggalan peradaban ada- tinggi di ada zaman masjid tadi. kerajaannya Singosari. Karena masuk di situ nanti keluar ya, rodok sana titik tadi. Nggak boleh lewat Letaknya tadi kanan, di mana nggak sih? boleh. Ya, itu letaknya di desa Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Entah nono sih. Entah Jadi nono sih. 22 km sebelah timur dari kota Malang. Di situ ada masjid, nggak boleh lewat kita. Ya wis sini minggu. Oke guys, kita lanjut lagi ya. Candi Jago itu dari bahasa Sanskerta. Baca aja deh, ada Belok sedikit ke tulisan kanan di menuju Jalan Raya atasnya. Tumpang. Dari bahasa Sanskerta, Jajagu itu berasa artinya tuh keagungan. Jadi Candi Jago itu dari kata Jajagu. Lalu menurut kitab Negara Kertagama dan para raton, pembangunan Candi Jago atas perintah Kertanegara adalah raja terakhir Singosari pada tahun 1268 Masehi Terus sejauh 7 km. sampai dengan tahun 1280 Masehi. Candi ini dibangun sebagai penghormatan Raja Singosari yang keempat, Ranggawuni, atau yang dikenal dengan gelar Sri Jaya Wisnuwardana, yang mangkat pada tahun 1268 Masehi. Masa kini Kerajaan Singosari mengalami kejayaan karena penduduk kerajaan mengalami ketentraman. Lalu Candi Jago sering juga disebut Candi Tumpang. Bikin beras. Penamaan Tumpang menurut informasi disampaikan sini, juru kuncinya ya, karena letaknya tuh tempat Candi Jago tuh memang ada di ketinggian. Jadi candi menumpang pada ketinggian. Candi Jago terdapat di Makanya ya. terdapat relief Jeepnya itu Padma yang dibawa ke Bromo. atau teratai. Ada relief Padma Bromo. yang menjulur Jeepnya ke masih atas sehat-sehat dari ya. bongkolnya, yang menghiasi tatakan arca-arca. Mobilis. Lalu motif Raja Masam ini sangat populer sebagai ciri khas peninggalan Kerajaan Singosari. Panjangnya itu 24 meter, lebarnya 14 meter,
tingginya hampir 10 meter, tepatnya 9,97 meter. Dari bagian atas Salah kondo 3 kilo 10.000. sama dari sekitarnya, Kalau daerah ini adalah cukup asri untuk pohon-pohonan hijau kelihatan. Saya pernah naik ke sini, cuma sekarang karena pandemi tidak bisa naik ya. Jadi daerah ini emang jauh dari pemukiman ya. Jadi sehingga elit kerajaan yang berkunjung ke candi ini dulu sih bisa menemukan hikmatnya. Nah, ini ada suku lain. Candi Jago adalah kaya cerita ya. Jadi Candi Jago tuh punya struktur candi berundak. Ada 3 teras yang menyusun candi pada masing-masingnya. Ada relatif yang menggambar relief yang menggambarkan cerita Krisnayana. Lalu ada relief Patayana. Lalu Arjuna Wiwaha, jalan-jalan ini. Kuncarakarna, dan Angling Dharma. Ayam. Mana? Ini tadi gudang. Jadi harus ayam, masuk dulu gudang ya. garam. Kalau untuk reliefnya itu Gudang asin. mulainya di depan, lalu Asin, mengikuti geprek. Nanti arah jarum jam. ini sih bunga-bunga itu tiap hari zaman-zamannya ada. Kita masih ngomongin candi tadi ya. Candinya Candi Jago. Di depan candi terdapat relief yang menggambarkan cerita fabel, yaitu kura-kura. Ada 2 kura-kura yang diterbangkan oleh seekor angsa dengan Ini cara udah sampai udah. kura-kura menggigit setangkai kayu. Sembako RC. Di tengah perjalanan, kura-kura ditertawakan oleh kawanan serigala. Lalu kura-kura membalas tertawan serigala hingga jatuhlah kura-kura dan menjadi santapan serigala. Kemudian di sebelah timur reliefnya itu Oke guys, kita menggambarkan hampir selesai rangkaian meninggalkan cerita Buddha Jombang. Sekarang yang masuk ke meriwayatkan raksasa yaksa arah Akis ini ya. Kunjarakarna. Oke. Ia pergi kepada dewa tertinggi, yaitu Sang Waironacana, untuk mempelajari ajaran Buddha. Jalan nggak kelihatan. Dengan pertemuannya dengan dewa Wairocana, Kunjarakarna meminta kepada dewa Jalan agar kedungi. dikabulkan menjelma menjadi manusia, Ini agar bisa mempelajari ajaran Buddha dengan sempurna. Nah, itu reliefnya yang disebut. daerah sumber pasir ini. daerah Jadi sumber nanti kalau pasir. teman-teman mau ke sana, barangkali tulisan ini kan jadi dimengerti ya. Kalau waktu saya ke sana cuma foto-foto aja. Lalu di teras ketiga, ini terdapat cerita Arjuna Wiwaha. Arjuna Wiwaha menikah dengan Dewi Supraba sebagai hadiah dari Batara Guru karena Arjuna berhasil mengalahkan raksasa Niwatakawaca ya. Pringgondani. Relief pada Suku Anyar. badan candi tidak sebanyak pada kaki candi. Daerah Suku Jadi pada Anyar. badan candi terdapat relief dengan adegan Kalayawana, yaitu peperangan antara Raja Kalayawana dengan Krishna. Udah sampai mana nih? Kita sudah mau turun ya. Ya. Candi Jago meskipun Ini peninggalan dari kerajaan dari Singosari, kelihatan menurut ada kitab Pararaton Gunung Arjuna. pada 1359 M juga sering dikunjungi Raja Majapahit, yaitu Hayam Wuruk. Bisa dimengerti jika Hayam Wuruk sering berkunjung ke Candi Jago karena candi ini merupakan leluhur dari Majapahit. di jalan yang Hal seperti ini juga diperkuat dengan kita, adanya prasasti Bulak. langsung lewat aja. Nah, prasasti-prasastinya ini nih. Tinggi. Tadi kalau dari sini lihat ke sana kelihatan Gunung Bromo sama Semeru. Prasastinya ada di bawah itu. Jadi kita tidak kelihatan ininya Arjunanya. Bangunan candi
juga merupakan bangunan asli sama dengan ketika ditemukan pada Semeru Bromonya ya, 1815 dulu ya. Ada beberapa bagian candi yang nggak ada di Komplek Belandi, namun di Candi Jago ini sebenarnya memiliki 5 arca, tapi hanya satu yang masih tersisa di sekitar candi, yaitu di sumber pasir. Arca Amoga Paca. Ada suara tombol yang bagus. Itu pun tanpa kepala. Amoga Paca Masih di adalah sumber dewa pasir. tertinggi yang memiliki 8 tangan. Oke guys, itu aja sedikit cerita tentang Candi Jago. Aku punya temen di sini Dan mari kita lanjut yang turun ke bawah. KP. Terima kasih atas Siapa lupa saya. waktunya sudah Di sebelah mengikuti keliling kanan jalan. Barapawis. Kalau yang mendengarkan, Tetap hai, semangat. salam. Masuknya dari Gang Asih. Sampai ketemu. Guys, kita teman guys. Kilometer per jam. Oh, giginya 0. Karena ada truk. Biarin dia lewat. Kita kan silakan Pak kalau mau lewat sana. Ini terasa mobil listrik ini. Oh. Truk bom-bom kan. Nah iya, bawa-bawa ada mesin listrik. Ada kan? Nah, ini udah mulai selamat jalan. Selamat jalan lalu masuk di daerah Pakis sini ya. Oke. Ini pasir-pasirnya pasir Semeru. Terus ada batu-batuan. Gandrung. Tuh, zaman naik sepeda lu gitu juga. Ada bakso keraton. Alamat keraton. Kedai Pak Sujarwo. Pak Sujarwo udah lama film lagi bikin kedai di situ dia. Tuh, ada satu ayam lamongan Bok Doer. Bok Doer buat dia. Tip hatupnya banyak. Dulu masih model-model kayak gitu. Oke, ini turunan lagi. Warung Soto Mak Yana. Ini Pak, kalau balik, apa dia, Pak? Ada warung Lombok. Lombok X. Masih pakai Mbak. Ngebut lagi kita. Waduh, ada. Wah, tetap hati-hati ini. Jadi, oke, makin mudah beli.
Ada pasar hewan Pakis sebelah kanan. Setelah 200 meter, belok kanan ke Jalan Ledok Dowo, Jalan Raya Pakis Jajar. Jauh amat kita mau ke sana, kita mau lurus, ini udah sampai. Oke, Malang Surabaya ya, Jabung. Oke guys, sampai sini aja sudah Jabung Belok Kojajar. kanan ke Jalan Ledok Dowo, Jalan Raya Pakis Jajar. Tapi kita tidak ke sana guys. Oke ya. Sampai ketemu lagi keliling bareng Mbak Wis. Dadah.